God doesn't change. His promises never expire. So what remains? Not fame, not wealth, not applause, not even titles. What remains is a heart that honors God, a life that stays faithful when unseen, a yes to God when the world says why bother, a hope that holds to His word when all else uncertain. Because when the noise fades, when the spotlight moves on, when the lights go out, what will remain is Him and His word. Let us hold tightly to the confession of our hope, for He who promised is faithful. Okay, thank you once again. Kalau saya dapat kesempatan buat bisa sharing, mudah-mudahan tahun depan kita bisa operate lagi ya. Tahun ini aja yang nggak bisa, tapi anyway, so many good things yang Tuhan lagi lakukan. Dan hari ini, kalau saya mau menyampaikan sesuatu itu sesuatu yang mungkin dibilang baru, itu karena pengertian yang baru. Ya, di dalam Alkitab itu pada dasarnya kan nggak pernah ada yang baru sebetulnya kan, itu lagi. Tapi entah kenapa dari waktu ke waktu Tuhan tuh selalu bukain sesuatu yang baru. Dan hari ini pun saya percaya ada sesuatu yang baru yang kita bisa belajar. Oke, disclaimer dulu. Disclaimernya adalah when you read the Bible, ya, kalau kita lagi baca Alkitab, kita sebetulnya alangkah baiknya kalau bisa membaca itu secara menyeluruh, ya, thoroughly gitu. Not just taking verses out of the whole context that you may lose the meaning completely. Kadang-kadang kan kita main comot aja gitu ayat gitu ya, sehingga kita kadang kehilangan makna sebenarnya daripada ayat tersebut. Nah, satu hal yang kita perlu pahami bersama sebelum kita masuk ke apa yang akan saya sampaikan, bahwa sebetulnya kan di dalam Alkitab, kalau baca dari versi aslinya, kita itu tidak akan menemukan yang namanya nomor pasal, nomor ayat, judul, subtopik, itu semua nggak ada. Jadi bisa dibayangkan bahwa Alkitab itu dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu satu kitab itu ya dari awal terus gitu ya, tulisan terus sampai akhir. Ya, jadi sebenarnya yang membagi menjadi ayat, menjadi pasal, terus kemudian ada topik ya, ada judulnya dan ada subtopik, itu semua adalah penerjemahkan sebenarnya. Bahkan itu juga kadang-kadang kita menemukan hal yang berbeda kalau dari terjemahan Indonesia dengan terjemahan bahasa Inggris misalnya. Ya, kadang-kadang kita juga nemuin ayat yang kayaknya nggak pas. Di bahasa Inggrisnya mungkin ayat 14, di Indonesia ayat 13 misalnya gitu ya. Kita akan menemukan itu. Nggak heran, karena sebenarnya itu tujuannya hanya untuk mempermudah. Tetapi pada dasarnya setiap Alkitab itu tujuannya tidak seperti yang kita pikirkan. Ya, kita memang dipermudah dengan cara itu, tapi keburukannya adalah kadang kita jadi terbiasa dengan cara itu, sehingga kehilangan makna yang sebenarnya, seperti tadi saya bilang. Nah, hari ini, mohon maaf meskipun ini Mother's Day, I know, ya sekali lagi Happy Mother's Day, tapi ayat yang saya ajarin, apa yang kita belajar hari ini, gak ada hubungannya dengan mother sama sekali sih gitu ya. But I think this is important aja, gitu. Sesuatu yang aku yakin bisa membuka paradigma kita yang baik. So, hari ini kita mau belajar dari Matius 6. Matius 6 ini, kalau teman-teman lihat secara satu pasal, ya pasal 6, itu maka kita akan lihat ada 5 bagian, ya. 5 bagian yang terbagi dengan rapi, yaitu ayat 1 sampai 4 tentang memberi sedekah. Kemudian 5 sampai 15 itu tentang hal berdoa. Dan 16 sampai 18 itu tentang hal berpuasa. 19 sampai 24 itu tentang hal mengumpulkan harta. Dan 25 sampai 34 itu tentang hal kekhawatiran. Ya, setuju semua ya? Itu yang kita bisa dapatkan dari ayat-ayat tersebut. Tapi saking kita terbiasa melihat itu terbagi, kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan Yesus ngomong ini itu di satu waktu yang sama, sehingga dari ayat 1 sampai 34 itu sebetulnya nggak ada tuh pembagian seperti ini, tuh sebenarnya nggak ada.
Ya Tuhan tuh ngomong aja menyampaikan semuanya gitu ya secara berkesinambungan tanpa ada pembagian topik sebetulnya. Sehingga kalau kita baca Matius 6 itu secara utuh, nanti akhirnya baru kita akan dapat maksud yang Tuhan mau sampaikan buat kita sebenarnya. Nah, tapi hari ini ada satu bagian yang pengen saya cabut juga, yang soalnya kalau saya jelasin ini semua kayaknya nggak cukup hari ini doang, ya cukup panjang. Tapi yang ingin saya sampaikan hari ini itu adalah sesuatu yang tentang berdoa, yang sebenarnya kalau kita lihat dari penerjemahannya saja, itu ada bagian yang sebetulnya kurang tepat dari apa yang kita pelajari sampai hari ini, gitu ya. Oke, tapi sebelum itu saya mau masuk ke Matius 6 ayat 1. Matius 6 ayat 1 ini bisa dibilang saking merupakan bagian dari ayat-ayat yang kayaknya kurang populer, kita sering nge-skip ini. Padahal waktu Yesus bicara itu di depan audiensnya hari itu, ini tuh merupakan kalimat purpose sebetulnya, tujuan daripada Tuhan menyampaikan Matius 6 itu secara keseluruhan. Ya, jadi waktu dia bilang bahwa ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ini tuh tujuan daripada Tuhan waktu nyampein keseluruhan Matius 6 ini. Ya, tapi saya yakin banyak dari kita yang skip ayat ini. Padahal ayat ini tuh penting sekali. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kadang-kadang kayak nggak klik sesuatu gitu ya. Makanya saya ambil bahasa Inggrisnya. Di situ dibilang gini, watch out, don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven. Lebih ngeklik gak kalau saya ngomong reward dibandingin upah? Ya kan, karena kadang-kadang term upah itu kayak, oh upah gitu, what is upah gitu. Tapi bicara reward itu kita tahu bahwa one day in heaven we're gonna be rewarded, betul kan? Kita semua akan dikasih reward sama Tuhan. Dan Tuhan dari ayat pertama aja udah jelasin, udah ngomong gitu bahwa ingat loh, kalau kamu melakukan kewajiban agamamu, jangan melakukannya dengan satu motivasi cuma ingin dilihat orang. Karena kalau kamu cuma tujuannya adalah untuk dilihat orang, you will lose your reward. Maksud Tuhan, kalau kamu mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukan itu dengan satu motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bukan cuma supaya dipuji orang aja. Bukan cuma dibilang, wah keren ya dia ya. Dia pelayanannya luar biasa loh. Wah dia pasti rohani banget misalnya. Nah, maksud Tuhan kalau kamu tujuannya cuma buat dapat pujian itu, ya itulah upahmu. Tapi di surga sana, you don't get your reward. Nah, tapi Tuhan pengen supaya ketika kita melakukan kewajiban-kewajiban agama kita itu, lakukan dengan motivasi yang benar, supaya nanti itu benar-benar Tuhan bisa menghitung itu semua dengan reward yang mana Tuhan sudah sediakan buat kita. Sampai sini cukup paham? Ya? Oke. So, the right thing with the wrong motivation is not the right thing anymore. Maksud Tuhan gitu. Ya meskipun semuanya baik, ya, yang kita lakukan dalam pelayanan segala macam itu semuanya baik. Tapi kalau motivasinya salah, itu jadi gak baik lagi sebetulnya. Karena cuma baik di depan orang doang, tetapi di hadapan Tuhan enggak sebetulnya. Sementara saya percaya bahwa setiap kita melakukan segala sesuatu di dunia ini pasti bukan cuma buat hari ini doang, tapi kita itu lagi mengumpulkan reward demi reward untuk kekekalan kita. Setuju? Ya? Karena saya yakin banget kalau bicara tentang Kingdom of God, dan itu adalah tema saya sepanjang retreat, beberapa retreat di Wellington dan di Palmi kemarin. Saya belajar bahwa in the Kingdom of God itu kita semua tuh jangan cuma punya pemikiran bahwa yang penting kan saya udah jadi Kristen, yang penting saya masuk surga, that's it. Ya.
Ternyata enggak loh. In the kingdom of God itu ada begitu banyak hal yang Tuhan sediakan untuk kita anak-anaknya to enjoy and to do together with God. Tapi itu hanya disediakan oleh mereka yang memang seriously doing the business itu from now, bukan nanti gitu. Jadi itu juga Tuhan tuh kayak mau ngasih tahu kita bahwa kalau kamu ngelakuinnya dengan motivasi yang wrong, and then you will lose that reward. Tapi saya yakin banget kita semua pasti pengen dapat rewardnya. Kita pasti pengen masuk kerajaan Allah itu to do something even greater, ya kan? Gak cuma kayak sekedar udah yang penting gak apa-apa lah di pojokan juga, yang penting kan di surga. Tapi saya rasa orang akan nyesel banget kalau misalnya nanti nyampe sana dan kita cuma berdiri di pojok. Dan saya berharap kita semua bisa ketemu di surga itu dengan satu situasi yang benar-benar kayaknya bisa dengan bangga gitu bilang, aku dapat kepercayaan dari Tuhan melakukan ini loh, melakukan itu loh gitu ya. Dan ternyata itu semua akan diperhitungkan dari kehidupan kita sekarang. Nah, itulah dari reward dan demi reward yang dikumpulkan. Oke. Nah, hari ini yang saya bilang bahwa saya menemukan sesuatu yang sangat berbeda. Itu bicara tentang the Lord's Prayer. Ya, tadi kita doa Bapa Kami ya. Saya mau nanya, seberapa dari teman-teman yang hafal dengan doa Bapa Kami? Hafal ya, saya nanyanya hafal, oke? Terus siapa yang doain itu sering? Bisa tiap hari bahkan mungkin doain kita. Ada nggak yang dalam setiap hari doainnya lebih dari 1 kali bahkan? Bisa berkali-kali? Ada ya? Oke. Tapi my question, waktu Anda doain itu, doa itu masih berbunyi sebagai satu doa atau cuma satu hafalan? Karena saking seringnya kita doain itu, sehingga sometimes we are losing the meaning. Kita kehilangan maknanya. Suka merasa begitu nggak? Karena itu kayak ritual aja soalnya. Ngedoain dengan cepat bahkan. Ya saya ingat banget ada satu movement waktu dulu. Saya diajakin untuk, kamu mesti doa Bapa Kami cuma 10 kali per hari. Dia bilang gitu. Oh, karena dulu gak paham, ya udah saya ikutin aja. Doa 10 kali ya 10 kali. Cepet banget. Dan doa Bapa Kami kan panjang ya. Jadi rasanya gemes banget gitu. 10 kali itu lama gitu kan. Jadi makin udah ke 5 kali apalagi gitu ya. 5 kali, 6 kali itu doa makin cepet gitu. Makin cepet dan makin gak ada maknanya sebetulnya. Dan saya rasa itu salah satu yang mungkin kalau dibilang kesalahan, saya nggak bilang itu salah. Tapi saya cuma merasa bahwa alangkah sayangnya kalau kita ngobrol sama Tuhan, tapi seakan-akan itu kayak cuma rutinitas gitu. Tapi without meaning. Ya, kan sama artinya dengan kalau ketemu orang, ngobrol nih ceritanya, face to face sih ngobrol, tapi otak kita kemana-mana. Ya nggak paham sebetulnya isi obrolannya apa. Pas pulang mungkin kalau ditanya tadi ngobrol apa, saya juga lupa. Karena saking kita kayaknya udah nggak pay attention lagi sebenarnya. Ya, itu satu hal yang kita mesti pahami juga, bahwa doa itu bukan cuma sekedar rutinitas, tapi doa itu benar-benar sesuatu yang perlu dimaknai, ya, perlu kita maknai dari dalam hati kita. Nah, tapi yang saya pengen nanya juga, dari teman-teman yang semuanya hafal dengan doa Bapa Kami itu, selama ini ada nggak bagian dari doa Bapa Kami itu yang menurut teman-teman kayak a bit off ya, dari kalimat yang atas ke bawahnya dan ke bawahnya lagi, terus tiba-tiba ada kalimat itu, kemudian sampai ke akhir, ada nggak yang teman-teman ngerasa, iya ya, kenapa kok tiba-tiba ada ngomongin soal itu gitu di dalam doa itu? Coba kira-kira diingat-ingat. Khususnya untuk teman-teman yang hafal dan mendoakan ini dari saya. Karena ini jadi pertanyaan saya dari lama sebetulnya. Dan Tuhan memberikan jawabannya itu baru-baru ini aja. Dan kemudian saya baru sadar bahwa ternyata doa Bapa Kami itu is more powerful dari apa yang selama ini kita tahu. Itu jauh lebih keren. Makanya saya bilang, wow, saya excited banget untuk sharing ini. Oke. Mungkin ada yang masih mikir, gak apa-apa. Tetap berpikir.
Oke, Yohanes 6 ayat 51 bilang begini. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Atau bahasa Inggrisnya ya, sekali lagi saya lebih suka bahasa Inggris. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh, katanya. Oke, saya mau ngajarin teman-teman satu rumus. Ya, jadi ternyata di dalam Alkitab itu kalau kita ikutin dengan baik, kita akan menemukan satu rumus, teman-teman. X sama dengan Y sama dengan 1. Jadi kalau X itu sama dengan Y, maka sama dengan X sama dengan Y sama dengan 1. Kalau X itu sama dengan 1, maka Y sama dengan 1. Nangkep ya sampai situ ya? Oke. Kemudian di sini Yesus bilang kan, akulah roti hidup atau I am the living bread. Boleh nggak kalau saya tulis pakai rumus? Ini artinya adalah aku sama dengan roti hidup. Betul? Jadi kalau dibilang roti hidup, itu lagi ngomongin aku. Si aku ini siapa? Yesus. Oke, setuju ya sampai situ semua ya? Jadi kalau Yesus lagi ngomongin tentang roti atau roti hidup, itu sebetulnya dia bicara tentang dirinya sendiri. Betul ya? Tentang dia. Oke, next. Kita lagi mau belajar tadi cara berdoa sebelum masuk ke intinya. Cara berdoa yang diajarkan Tuhan, yang pertama, Tuhan bilang, jangan seperti orang munafik. Maksudnya apa? Dan katanya apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Ya memang kenyataannya orang Yahudi itu banyak yang doa tuh di depan tembok keratapan. Kalau teman-teman ke Israel, itu tiap hari kita akan ketemu orang Yahudi dengan pakaian tradisional mereka dan berlagi berdoa gitu di tembok keratapan. Ya benar-benar ini banget lah, kayaknya showing off banget gitu. Dan Yesus bilang di situ sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, katanya. Orang munafik itu kayak apa sih? Orang munafik itu di dalam bahasa aslinya dipakai kata hipokrites, yang artinya adalah actor. Ya kalau actor kita tahu kan kalau actor itu jago betul? Jadi artinya dia kayak lagi berdoa, padahal mungkin bukan lagi berdoa sebenarnya yang gitu. Cuman supaya kelihatan seperti berdoa, kelihatan rohani gitu ya. Dari pakaiannya aja kita bisa lihat kayak, oh ini orang kayaknya punya posisi gitu di rumah ibadah gitu. Makanya itu dibilangnya kayak actor ya. They look like praying, but sebenarnya nggak pray. Itu yang pertama. Jadi Tuhan ajarin jangan kayak orang munafik. Yang kedua, Tuhan ajarin kalau berdoa katanya, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Atau Tuhan bilang kalau mau doa, make it private and intimate. Karena yang kayak begitu Tuhan tuh kayak lebih dapet gitu kayaknya ya. Apa yang menjadi keinginan hatimu dibandingin kalau kamu cuma kayak buat pamer di depan orang gitu. Dan yang ketiga, jangan bertele-tele. Nah, lagi pula dalam doamu itu katanya janganlah kamu bertele-tele. Bertele-tele itu artinya adalah kayak pagan formula gitu ya. Atau dalam bahasa aslinya adalah batalogeo. Dimana itu tuh kayak mantra aja gitu ya. Nah itu yang tadi saya nanya. Kalau kita doa the same prayer repeatedly again and again, jangan-jangan nanti akhirnya itu bukan lagi praying, tapi lebih kayak mantra akhirnya. Seakan-akan kalau kita doain itu berulang-ulang, Tuhan tuh kayak lebih mau denger dibandingin kalau enggak begitu gitu. Padahal yang Tuhan lebih lihat itu adalah hatimu, bukan kata-katamu gitu kan ya. Sedangkan doa Bapa Kami nanti yang kita akan bahas, itu sesuatu yang ternyata Tuhan benar-benar ngajarin more deeper than that sebenarnya. Nah, di sini dibilang, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Setuju sampai sini ya? Tuhan itu udah tahu kok apa yang kamu perlukan, gitu ya. Yang Tuhan mau cuma supaya kita itu benar-benar mau menaruh seluruh pengharapan iman kita sama Tuhan, bukan berdasarkan dari kata-kata kita. Gitu. Nah, banyak orang itu banyak orang itu hanya memikirkan outer performance atau appearance God. Sedangkan Tuhan itu jauh lebih mementingkan perubahan dari dalam, atau dengan kata lain dari inside keluar, ya kan? Makanya banyak kali kalau kita mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita tuh seringkali harus melewati proses dulu, gitu kan? Karena yang Tuhan pentingkan itu bukan nanti dijawab apa nggak dijawab. Karena kalau untuk menjawab tuh buat Tuhan tuh is very easy. Tapi yang paling susah itu adalah mengubah kita sebetulnya. Dan yang Tuhan mau supaya nanti jawaban yang dari doa yang Tuhan mau kasih buat kita, itu memang benar-benar menjadi sesuatu yang baik buat kita. Nah, itu baru baik kalau kemudian kita diproses dulu gitu. Ya, kalau kita belum diproses, kita belum ready, tiba-tiba dikasih, bisa jadi itu malah membahayakan kita. 1 Samuel 16 ayat 7 bilang, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Ini tahu ya, ini cerita tentang waktu Tuhan mau milih Daud. Ya, sebab aku telah menolaknya, katanya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia itu melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihatnya hati. Ya, jadi Tuhan waktu itu kan papahnya Daud aja kayak gak yakin gitu Daud tuh cocok buat jadi raja. Ya, dia udah paling kecil, paling muda, paling gak pernah latihan perang gitu kan. Tapi anehnya justru Tuhan pilih dia. Ya, karena yang Tuhan cari itu isi hati, bukan apa yang tampak di luar. Makanya don't judge the book by the cover, gitu ya. Sedangkan manusia selalu lihatnya covernya dulu. Nah, sekali lagi berdoa itu bukan sedang mengubah apa yang di luar, tapi mengubah apa yang di dalam hati kita. Ya, oke. Pernah dengar istilah push? Ya, pray until something happen. Dulu saya pikir kalau ngomongin push itu artinya adalah ayo doa yang kencang supaya Tuhan itu menjawab doa kita. Makin kita kencang, makin semalam suntuk kita berdoa, Tuhan kayaknya akan menjawab doa kita dengan cepat. Saya pikir dulu begitu. Sampai akhirnya saya belajar sesuatu bahwa ternyata bukan begitu cara kerjanya. Ketika kita bilang push, itu sebetulnya bukan kita yang lagi dorong Tuhan untuk melakukannya, tetapi sebetulnya Tuhan lagi dorong hati kita untuk bisa lihat apa yang Tuhan lakukan untuk kebaikan kita. Ya, jadi terbalik sebetulnya. Makanya para pendoa tolong jangan kegeeran. Kadang-kadang saya bilang sih para pendoa itu suka kegeeran ya. Mereka bilang gini, tuh kan karena kita berdoa akhirnya Tuhan menjawab doa kita, kata dia gitu ya. Padahal sebenarnya saya percaya Tuhan jawab doa itu karena dia mengasihi kita. Tapi yang paling utama, kalau itu akhirnya dijawab, pasti karena prosesnya selesai. Kalau proses belum selesai, jangan harap doa dijawab. Ya, tunggu dulu prosesnya kelar, baru kemudian kita akan menikmati jawaban daripada Tuhan itu seperti apa. Nah, ini yang kemudian kita mau bicarakan. Bicara tentang cara berdoa, ya, cara berdoa yang diajarin Tuhan. Yesus, ini jangan lupa bahwa hari itu yang ngajarin doa itu adalah Yesus, oke? Kalau Yesus yang ngajarin doa, kira-kira apakah dia akan ngajarin doa yang biasa-biasa aja? Kira-kira pada naikin gitu deh. Ini baca New Zealand ini apa? Gimana kira-kira? Kalau Yesus yang ngajarin doa, dia bakal ngajarin doa yang biasa aja? Atau doa yang kayaknya cuman shallow gitu?
Menurut atau cetak gitu? Menurut aku enggak ya. Apalagi kan hari itu tuh murid-murid Yesus datang sama dia dan minta dan bilang buat Tuhan, ajarin kami untuk berdoa. Pasti kan murid-murid itu melihat sesuatu dong dari apa yang dikerjakan Yesus ketika dia berdoa pada Bapaknya, kan? Makanya kemudian mereka tuh kayak merasa, aku pengen tuh punya relationship kayak gitu. Pengen tuh bisa doa kayak gitu. Gimana caranya gitu. Dan inilah yang kemudian Yesus ajarkan. Dan jangan lupa juga, waktu Yesus ngajarin doa ini, itu situasi orang Israel ketika itu berada di bawah tekanan dari penjajahan Roma ketika itu. Jadi mereka tuh memang lagi mengharapkan ada raja yang dijanjikan oleh Tuhan untuk benar-benar bisa mendirikan kerajaan di dunia ini supaya mereka mengalami kebebasan daripada penjajahan Roma tersebut, gitu kan? Walaupun ternyata caranya Tuhan berbeda. Nah, tapi ini yang kemudian Yesus ajari. Karena itu katanya, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Ya, ketika dia ngomong soal Bapa kami yang di sorga aja, mungkin buat kita sekarang udah kayak gak ada meaning ya. Tapi buat mereka di saat itu sesuatu yang mind blowing, tau gak? Karena buat mereka gak pernah seumur-umur mereka menyebut Allah mereka, Elohim itu dengan kata Bapa. Mereka cuma taunya Allah Yahweh, Allah Yehova gitu kan. Elohim itu satu pribadi yang kayaknya jauh. Mereka gak berani untuk jangkau. Mereka gak berani untuk punya relationship sama pribadi itu gitu. Tapi hari itu Yesus ngajarin Bapa kami yang di sorga. Terasa ada kehangatan ketika ngomong kata Bapa. Karena mereka semua memang lagi butuh Bapa sebetulnya pada saat itu. Itu aja udah bikin mereka kayak, wow, this is different. This is sesuatu yang berbeda. Dan kemudian waktu dibilang lagi, dikuduskanlah namamu. Artinya nama Tuhan itu memang dipisahkan dibandingkan dengan Allah-Allah yang lain. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Buat kita hari ini kita ngerti bicara kerajaan ini, bicara kerajaan Allah yang nanti akan datang buat kita. Saat itu mereka semua mengharapkannya, ini nih yang saya perlu. Saya perlu kerajaan Allah. Saya perlu raja yang baru gitu ya, untuk bisa datang menjadi penolong mereka. Nah, kalimat berikutnya ini yang saya bilang a bit off sebetulnya. Terus yang kedua, yang berikutnya kan kalau dalam bahasa Indonesia, terjemahannya begini kan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, ada yang salah nggak dengan doa ini? Enggak sih. Kalau kita pikir kan minta berkat boleh dong, betul nggak? Tapi ada yang aneh nggak kalau yang ngajarin itu adalah Yesus? Coba lihat. Ada yang agak kurang pas nggak? Kalau lihat bahasa Indonesianya ya. Nanti beda lagi kalau bahasa Inggrisnya itu. Kalau lihat bahasa Indonesianya, rasanya buat saya tuh kayak ada yang kurang pasnya gini. Kenapa harus minta makanan kok secukupnya? Apa cuman karena penterjemah ini berpikir, kamu jangan seakan lah jadi orang. Kalau minta apa-apa secukupnya aja gitu. Supaya Tuhan jawab doa kamu. Soalnya kan katanya kalau doa itu jangan terlalu serak, katanya gitu kan. Jadi itu yang diajarin. Dan secara penterjemahan, it seems okay. Tapi sebenarnya, kalau kita lihat bahasa Inggrisnya teman-teman, bahasa Inggrisnya dikatakan, give us this day our daily bread. Dan tadi ingat gak yang saya bilang X sama dengan Y sama dengan 1. Kalau X itu 1, berarti Y itu sama dengan 1. Yohanes 6 tadi, Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Boleh gak saya bilang bahwa kalimat ini, sebetulnya Yesus bukan lagi ngomong makanan seperti yang kita pikirkan, tetapi Yesus itu lagi ngomong dirinya sendiri. Yesus tuh lagi ngajarin orang-orang itu berdoa. Ya kamu kalau mau doa, pertama soal Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu gitu ya. Datanglah kerajaanmu.
di bumi seperti di dalam surga. Kemudian berikan kami hari ini juga Yesus yang adalah the living bread itu buat kita. Karena you know what? When you have Jesus, you have everything. Ngomongin makanan mah cuma kecil buat Tuhan. Dan kalau kita mau cek, ya, dilihat dari Matius 6 itu di bagian yang paling bawah. Makanya tadi saya bilang kan sebenarnya Matius 6 itu kan berkesinambungan. Jangan dipotong-potong sebenarnya. Di bawahnya kan Yesus tuh bilang gitu bahwa janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu pakai, apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum. Karena Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Setuju? Kalau Yesus di bawah ngomong jangan khawatir, ngapain Yesus di atas ngajarin doa, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Bisa nangkep gak? Ada amin gak teman? Bisa menangkap gak maknanya? Karena memang dalam bahasa aslinya pun itu sama sekali tidak bicara tentang makanan, tapi benar-benar bicara tentang the daily bread that is himself. Benar-benar ngomongin Yesus itu sendiri gitu sebenarnya. Jadi doa ini sebenarnya waktu Yesus ajarin sama orang-orang Israel ketika itu, kalau saya boleh bilang ini adalah doa pertama kali Yesus ngajarin soal kelahiran baru sebetulnya. Gimana caranya bisa minta sama Tuhan, Tuhan berikanlah kami hari ini juga the daily bread atau the living bread atau Yesus itu sendiri di dalam hidup kita. Itu yang Yesus ajarin sebenarnya. Atau di dalam terjemahan lain juga dalam bahasa aslinya itu bisa dipakai kata tomorrows. Ya, give us this day our tomorrow's bread. Nah, semua pasti bingung. Tomorrow's maksudnya gimana nih? Jadi bicara tomorrow nanti saya jelaskan sedikit. Ya, tapi anyway next Yohanes 6 ayat 51 kan tadi dikatakan I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever, kata Tuhan. Kalau kamu makan dagingku, gitu kan, makan Yesus, gitu dengan kata lain, memiliki Yesus dalam hidupmu, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. Jadi basically it's not talking about the bread atau as the food gitu ya, sebagai makanan yang kita makan. Karena menurut aku kalau cuma ngomongin makanan, Yesus gak perlu ngajarin kita berdoa. Tanpa diajarin juga kayaknya kita pinter deh kalau soal urusan kita berkat sama Tuhan. Setuju kan? Tapi kalau urusan lahir baru, itu something else. Dan itu yang Tuhan pengen ajarin sama kita. Next, Markus 2:28 bilang, so the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Nah, ini yang saya tadi mau jelasin tentang tomorrow's bread. Next, satu lagi. Ada yang pernah lihat timeline ini? Nggak pernah ya? Mungkin ya yang ikut retret mungkin tahu. Yang enggak mungkin belum. Tapi anyway timeline ini sebetulnya bicara tentang bahwa satu harinya Tuhan itu sama dengan 1000 harinya kita. 1000 tahunnya kita. Dan 1000 tahunnya kita itu sama dengan satu harinya Tuhan. Gitu ya. Dan Tuhan menciptakan dunia ini 7 hari. Setuju ya? Di Kejadian kita lihat seperti itu. Dan setiap hari itu sebetulnya dihitung menjadi 1000 tahunnya kita. Dan kita saat ini bisa dibilang itu sudah berada di hari ke-6 ini. Ya, for your information teman-teman, waktu kita memang gak lama lagi sebetulnya. Kita sudah sampai di hari ke-6. Dan not long after this, kita akan masuk ke dalam yang namanya Millennial Kingdom. Tapi kalau teman-teman nanya kapan? Ya I don't know, kita tunggu Tuhan aja gitu ya waktunya kapan. Tapi anyway waktu Tuhan Yesus ngajarin doa ini, itu dia ajarin waktu dia berada di hari ke-4, antara hari ke-4 atau hari ke-5 ini sebenarnya gitu ya. Dan waktu Yesus kemudian bilang bahwa give us this day our tomorrow's bread, itu juga bisa lagi bicara bahwa ayo minta hari ini roti yang seharusnya akan diberikan nanti di hari ke-7 ini sebenarnya. Dan itu artinya lagi bicara tentang Yesus. Karena yang akan menjadi raja di Millennial Kingdom itu kan
Yesus sendiri. Jadi dengan kata itu, buat Tuhan tuh yang paling penting di dalam kehidupan manusia itu, kamu mesti punya aku dalam hidupmu. Kamu mesti punya Yesus di dalam kehidupanmu. Itu yang akan memberikan kamu kehidupan. Itu yang akan memberikan kamu segalanya di dalam kehidupanmu. Ketika kamu punya Yesus, you have everything. Makanya kalau kita udah paham soal ini, nanti kalau kita baca lagi Matius 6, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda sekali. Karena kita paham bahwa fokus dari segala sesuatu itu bukan apa yang kita lakukan sebetulnya. Tetapi fokus dari semuanya itu adalah siapa yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya Yesus, makanya kemudian Yesus ajarin kita, kamu jangan menaruh hartamu di bumi ini katanya. Di bumi ini pencuri bisa mencurinya, ngengat dan karat bisa merusakkannya. Tuhan bilang gitu kan. Tapi taruhlah hartamu itu di sorga. Pencuri tidak bisa mencurinya, nengat dan karat tidak bisa merusakkannya. Gimana caranya bisa melakukan itu? Ya kalau kamu punya Yesus, seperti tadi dibilang, you have everything. Kamu memang perlu punya sesuatu di dunia ini, tapi I'm telling you, it's not everything for you. Yang everything itu adalah waktu kamu punya Yesus dalam hidup. When you have Jesus, you have everything. Ya. Mungkin ini butuh waktu untuk kita mencerna ya di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi saya yakin setiap anak-anak Tuhan itu akan dibawa ke level itu sebetulnya. Next, Matius 6 ayat 31 sampai 32 bilang ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Lihat nih kata-kata ini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau kita cuma mikirin apa sih yang mesti kita makan, gimana hidup kita besok, gimana nih masa depan kita kayak apa nih? Padahal saya butuh ini, butuh itu. Tapi gimana caranya? Dan kekhawatiran itu terus memakan pikiran kita. Yesus cuma mau ngasih tahu itu semua itu cuma dicari oleh bangsa-bangsa yang nggak kenal Allah. Kalau kamu kenal siapa aku, kata Tuhan, kamu gak akan perlu itu semua. Kamu gak akan minta itu. Karena Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Dan dia akan memenuhinya pada waktu ini. Jadi fokus kita tuh bukan lagi pada, pada bagaimana nih kerja nih. Gimana caranya supaya saya menghasilkan lebih banyak lagi? Gimana saya ngabisin waktu saya untuk memiliki tabungan lebih banyak, harta yang lebih banyak lagi? Kalau kamu cuma terus fokusnya itu sama artinya kamu lagi menyamakan hidupmu dengan mereka yang tidak mengenal aku. Tapi kalau kamu punya Allah, fokus kamu bukan itu. Fokus kamu itu aku, kata Tuhan. Nanti aku yang akan menambah-nambahkan buat kehidupan. Bisa nangkep gak teman-teman? Jadi sebenarnya Yesus lagi waktu ngajarin doa ini, itu lagi nge-switch cara pikir manusia. Karena selama itu orang selalu berpikirnya gimana ya supaya aku hidupnya sejahtera? Gimana ya supaya aku lebih maju lagi dalam karirku? Gimana ya caranya supaya aku lebih berhasil lagi di dalam segala sesuatu? Tapi lupa bahwa pusat kehidupan dia bukan itu, gitu. Itu tuh sebetulnya akan jadi upah, akan jadi reward buat kita ketika kita fokusnya sama Tuhan. Jadi Tuhan cuma mau bilang, kamu fokus dulu sama aku, yang itu semua nanti aku akan tambahkan. Itu loh yang dimaksud. Next. Matius 6 balik lagi ke doa Bapa kami dikatakan bawahnya ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, kenapa mesti ada soal mengampuni gitu ya? Karena ternyata yang paling penting di dalam perubahan kehidupan seseorang, yang pertama hubungan dengan Tuhan, itu sudah pasti. Yang kedua itu adalah hubungan dengan sesama ternyata. Jadi kalau kita punya hati itu beres, baik sama Tuhan maupun sama sesama kita, itu yang akan membuat kehidupan kita itu akan berbuah-buah. Ya coba deh, kalau misalnya kita kayak punya musuh lah ya, kalau saya boleh bilang. Kalau kita punya seseorang yang selama ini konflik sama kita dan nggak pernah kita selesaikan, itu kan akan mengganggu jalan kehidupan kita kan.
rasanya kayak ada yang ngeganggu, gak enak aja gitu. Mau ke situ, aduh kok gak enak ada dia. Mau ke tempat kerja, aduh gimana ya nanti ketemu lagi sama dia. Dan Tuhan itu kadang-kadang iseng loh. Kalau itu belum diberesin dia, entah kenapa, itu kita bisa ketemu orang itu sering banget. Gak tahu believe it or not, tapi that's what I experience ya. Kadang-kadang tuh kayak, ih udah sengaja gak datang di acara itu karena aku tahu dia ada misalnya gitu ya. Terus udah gitu saya sengaja pergi kemana, dia malah ketemu di situ gitu. Aneh banget Tuhan tuh kadang-kadang bisa pakai hal-hal yang aneh gitu buat hidup saya gitu ya. Gak mungkin semua juga pernah ngalamin ini. Tapi Tuhan ajarin kita di sini. Ini sekali lagi doa yang Tuhan ajarin. Dan Tuhan pengen kamu punya relationship yang benar, baik kita dengan Allah gitu, maupun juga dengan orang-orang sekitar kita. Ya, makanya dia bilang, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kata pencobaan di sini teman-teman, itu sebetulnya bukan cuma bicara pencobaan di masa sekarang. Ternyata kata pencobaan ini dalam bahasa aslinya, itu juga bicara tentang kesusahan besar yang akan dihadapi oleh mereka yang tidak percaya Tuhan di dalam masa tribulasi. Jadi waktu Tuhan ngajarin bahwa give us this day our daily bread, ya, atau dengan kata lain Tuhan bilang bahwa kamu yang penting itu punya Yesus dalam hidupmu. Kalau kamu punya Yesus dalam hidupmu, kamu bisa doa begini nih, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Siapa sih yang berani untuk menghadapi masa kesusahan besar? Menurut aku gak ada. Betul? Semua orang pengen menghindari itu. Tapi ternyata antidotnya cuma satu. Kalau kamu percaya sama Yesus, punya Yesus dalam hidupmu, kamu akan mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan gimana? Keselamatan terlepas daripada pencobaan itu. Dan terlepas daripada yang jahat. Ini yang dimaksud di dalam doa ini teman-teman. So it's not just about the temptation yang ringan menurut aku yang kita kayak latihan aja lah hari-hari ini gitu kan ya. Tapi sebetulnya bicara tentang the big disaster yang akan dihadapi oleh dunia ini di akhir zamanan. Dan itu yang kemudian Tuhan kasih tahu kita sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi Yesus bicara ini tuh bukan bicara cuma untuk sekedar ya supaya kamu belajar doa deh gitu ya. Inilah doanya. Tapi doa ini tuh sebetulnya doa yang very powerful. Bukan cuma sekedar untuk berkat harian, tapi benar-benar doa di mana kita benar-benar bisa masuk ke dalam relationship yang dalam bersama dengan Yesus. Untuk akhirnya kita bisa terhindarkan dari kesulitan yang jauh lebih besar lain. Ini maksud doa ini. Di bawahnya dikatakan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus, ini Yesus yang ngajarin. Dan kalau Yesus yang ngajarin, menurut aku gak mungkin ngajarin doa yang biasa-biasa aja. Tuhan pasti ngajarin doa sesuatu yang benar-benar deep buat kehidupan kita. And I hope from now on, waktu kita doa ini, kita bisa doa dengan mindset yang baru. Dengan satu paradigma yang baru, dengan pengertian yang baru. Bahwa this prayer itu bukan cuma routine prayer, tapi benar-benar prayer yang kita sadari bahwa kita butuh itu gitu di dalam kehidupan kita. Kita butuh Yesus di dalam kehidupan kita untuk menghindarkan kita dari banyak hal yang jauh lebih sulit lagi di masa yang akan datang. Matius 6 ayat 33 bilang gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini ayat terkenal banget ya. Dari dulu saya selalu bingung ayat ini sebenarnya. Ya maksudnya ayat ini apa sih? Dari dulu semua orang juga selalu bertanya. Jadi menurut kamu kerajaan Allah ada di mana sih? Kalau saya nanya sama teman-teman sekarang, kerajaan Allah itu ada di mana sih sebenarnya? What is the kingdom of God for now? Kan semua pada ngeliatin saya loh. Lihatlah Google teman-teman. Siap tadi Google like ya nanti dia. Di manakah kerajaan Allah? In our heart. When you have Jesus,
You have the kingdom. Karena pada saat ini the kingdom of God itu bentuknya masih the presence of God. Bentuknya tuh masih dengan keberadaan Tuhan di dunia ini. Nanti kita semua benar-benar akan berada in the real kingdom of God. Tapi sekarang belum, ya. Tetapi yang keren di sini waktu dibilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya itu apa? Balik lagi tadi, X sama dengan Y sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1 berarti Y sama dengan 1. Yesus di ayat yang lain bilang bahwa akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Jadi artinya kalau bicara kebenaran, Yesus lagi bicara tentang dirinya sendiri. Jadi yang Yesus mau untuk kita lakukan, cari dulu tuh mengenai kerajaan Allah itu, cari tentang Yesus. Semakin kita kenal tentang Yesus, maka kita akan semakin tahu apa itu kerajaan Allah. Kalau kita nggak punya Yesus, kita nggak akan pernah tahu apa itu kerajaan Allah. Tapi kalau kita punya Yesus dalam hidup kita, sama artinya kita sudah ikut mencicipi kerajaan Allah itu sebetulnya. Jadi when we have Jesus, we have the Holy Spirit in us, at the same time, kita itu sudah membawa-bawa bagian daripada kerajaan Allah itu di sepanjang kehidupan kita. Ya, sampai nanti waktunya kita benar-benar ketemu Tuhan muka dengan muka. Sebelum itu tiba, ya beginilah yang membedakan antara anak-anak Tuhan dengan yang bukan. Anak-anak Tuhan itu punya Yesus di dalam kehidupannya. Ya. Jadi yang bicara tentang the Lord's Prayer tadi, memang cuma bisa didoakan oleh mereka yang sungguh-sungguh percaya di dalam Yesus. Sekali lagi itu bukan doa yang sekedar dihafal atau didoakan berulang-ulang. Gak akan ada maknanya kalau kita gak paham soal itu. Sekali lagi dikatakan bahwa next Tuhan mau mengubah dari dalam keluar, ya kan? That's why you need Jesus firstly before anything else. Jadi yang Tuhan mau tuh kita punya Yesus dulu dalam hidup kita. Dengan kita punya Yesus, punya kebenaran itu, maka kita akan paham banyak hal di dalam Alkitab itu. Karena semua sumbernya dari Yesus. Kalau kita nggak punya Yesus, Alkitab itu cuma kayak buku cerita. Kayak buku sejarah aja gitu. But I'm telling you, when you have Jesus, the Bible itu benar-benar the truth. Benar-benar kebenaran yang Tuhan lagi bukain bahkan hari-hari ini. Ya, untuk banyak hal yang mungkin sudah Tuhan sembunyikan beribu-ribu tahun, tapi belakangan ini lagi dibukain dengan luar biasa. Nah, Matius 6 ayat 34 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Nah, ini yang dimaksud sebetulnya. Karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Maksudnya Tuhan mau bilang gini, if you don't have Jesus, gak usah ngomongin tomorrow. Hari ini aja udah jadi problem buat kamu sebetulnya. Karena artinya kamu gak hidup. Karena kamu baru hidup kalau kamu punya Yesus sebetulnya. Tapi kalau kamu punya Yesus, hari besok itu aku yang pimpin, kata Tuhan. Tuhan yang pegang hari besok kita. Makanya dibilang jangan khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya kesusahannya sendiri, katanya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang penting hari ini kamu terima Yesus dulu dalam hidupmu. Itu yang paling penting yang Tuhan mau ngomong hari itu. Jangan lupa audiensnya itu adalah orang-orang Israel yang nggak percaya Yesus itu Mesias. Betul kan? Mereka nggak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Makanya Yesus bilang nggak usah ngomongin besok. Kalau hari ini kamu nggak percaya sama aku aja, it's gonna be a big disaster for you gitu. Tapi kalau kamu percaya kepada Yesus, give us this day our daily bread itu, maka hidupmu akan terjamin. Makanya Yesus bilang kan, manusia itu tidak hidup dari roti saja, katanya gitu. Ya kan? Tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan. Dan siapakah firman Allah itu? Yesus sendiri. Jadi Yesus tuh bolak-balik cuma ngomongin bahwa kamu tuh perlu aku, kata Yesus gitu. Bolak-balik cuma ngomongin itu sebetulnya. Like faith, even as small as a mustard seed, can respond us. Kan dibilangnya begitu kan? Karena it's not the size of your faith that matters. Orang nggak perlu bangga-banggaan misalnya,
iman gua mah hebat banget, lebih gede dari kamu. Bingung juga sih ya, ngukurnya gimana iman kita sebenarnya. Tetapi sebetulnya not the size of your faith that matters, but the strength of the one that you trust. Itu yang matters. Kalau kita punya Tuhan, maka everything else gak penting. Tuhan itu jauh lebih penting dari semua. Amin. Ada amin? Bisa. Dan itulah kemudian kalau kita urutkan lagi doa Bapa kami itu bunyinya begini. After this matter, therefore, katanya, pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Dan Tuhan mau hari ini kita punya paradigma yang baru tentang doa ini. This prayer is very powerful. Lebih dari sekedar doa kita berkat sama Tuhan. Lebih dari itu, Tuhan mau supaya kita semua benar-benar punya Tuhan di dalam kehidupan kita. Because when you have Jesus, you have God. Ada amin? Teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa membuka wawasan kita yang baru juga dan membawa kita kepada iman yang lebih lagi di dalam Yesus.